Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru penggerak yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Bapak Ibu. Perkenankan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan berpantun sebentar Bapak Ibu. Buah mangga, buah nanas, enak dimakan siang hari. Senang sekali belajar LMS, bertambah ilmu dan inspirasi. Baiklah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran terkait dengan alur aksi nyata Bapak Ibu, yaitu pada modul 1.2.A10 Bapak Ibu. Perkenankan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Share screen dulu, ini PPT-nya. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari modul 1.2A10, yaitu tentang aksi nyata, nilai, dan peran guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus kita adalah ini Bapak Ibu, calon guru penggerak mampu menerapkan strategi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, CGP terbiasa untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang didapat selama rangkaian modul 1.2 ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita bermain-main sebentar. Silakan Bapak Ibu membuka mentinya yang ada di chat ya Bapak Ibu. Di chatnya tadi sudah muncul Bapak Ibu ya, di chatnya. Saya ulang ini, saya share lagi. Silakan Bapak Ibu membuka di mentinya dengan kode 67709808. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Lagi proses. Sudah muncul Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi mentinya. Belum, Pak. Ada yang belum? Belum, Pak. Saya juga belum. Oh, belum. Yang ada yang sudah Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa berhasil masuk? Sampai 30 menit. Baru muncul depannya saja, Pak. Baru muncul depannya. Wah, seperti Sudah tadi bisa lah. klik answer. Ya silakan Bapak Ibu sudah muncul ya. Sepertinya Anda mencoba untuk... Silakan Bapak Ibu. Silakan mulai mengisi. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu terkait nilai dan peran guru penggerak? Berarti ini adalah refleksi ya Bapak Ibu dari alur merdeka ini, karena kita berada di alur yang terakhir. Silakan Bapak Ibu untuk bisa merefleksikan di menti ini. Saya udah jawab tapi tidak muncul ini loh, Pak. Muncul Bu, muncul Bu. Alhamdulillah. Kalau jawaban keliru berarti salah ya, Pak? Enggak, Pak. Ini hanya settingannya, ini jawabannya tidak ada benar salah. Ini hanya, tapi Bapak Ibu sudah bisa mengisi ya, sudah bisa masuk ya Bapak Ibu. Tadi di mentinya. Mari kita bahas sedikit tentang jawaban Bapak Ibu. Ya, ini yang 3 orang menjawab saya sudah paham konsep dan nilai peran guru penggerak. Kemudian yang 1 orang saya sudah menerapkan dan memulai menularkan nilai dan peran guru penggerak. Bagus sekali Bapak Ibu, terima kasih luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami dan tinggal Bapak Ibu nanti menerapkan di dalam aksi nyata Bapak Ibu di
pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan nantinya. Bapak Ibu, baiklah nanti kita kembali ke screen lagi, ke PPT tadi. Kita lanjutkan paparan kita. Bapak Ibu, di aksi nyata ini merupakan kegiatan bagi Bapak Ibu guru penggerak untuk menerapkan pengetahuan yang telah Bapak Ibu peroleh, Bapak Ibu. Jadi sepanjang rangkaian modul ini yang sudah Bapak Ibu peroleh, disinilah Bapak Ibu nanti bisa mengaplikasikan, menerapkannya di dalam aksi nyata Bapak Ibu di institusi Bapak Ibu masing-masing. Itu harapannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, nah nanti di dalam aksi nyata ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat rekanasi yang dapat menguatkan, khususnya di modul ini adalah tentang peran dan nilai guru penggerak dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk mendukung pengembangan diri Bapak Ibu? Nah, dalam modul ini nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat refleksi. Dan refleksi itu nanti bentuknya adalah bentuk jurnal Bapak Ibu, yang kita sebut jurnal refleksi. Nah, ini merefleksikan hasil pembelajaran Bapak Ibu mulai dari modul 1.2 di alurnya. Jurnal refleksi ini berfungsi sebagai media untuk mendokumentasikan baik perasaan, gagasan, pengalaman, serta praktik yang telah Bapak Ibu lakukan di dalam mempelajari modul mulai dari alur Merdeka tadi. Fungsinya apa Bapak Ibu? Jurnal refleksi ini adalah berfungsi sebagai rekam jejak dan nanti fungsinya untuk mendorong supaya Bapak Ibu terus belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran dalam hal nanti Bapak Ibu latih dan uji cobakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang dapat disertakan dalam jurnal Bapak Ibu? Yang pertama ini bisa mengungkapkan perasaan Bapak Ibu selama pembelajaran. Yang kedua bisa juga mengungkapkan ide-ide gagasan Bapak Ibu sepanjang proses pembelajaran. Kemudian bisa juga pengalaman baik atau best practice Bapak Ibu dalam menerapkannya di sekolah Bapak Ibu. Kemudian juga bisa berisi foto bercerita. Jadi mungkin dalam pelaksananya Bapak Ibu menyimpan dokumentasi, dokumentasi itu bisa Bapak Ibu buat semacam klip atau di dalam kumpulan gambar, kumpulan foto, ini bisa dimasukkan sebagai jurnal Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir bisa juga berupa testimoni atau mungkin pendapat dari rekan-rekan guru Bapak Ibu. Jadi mungkin selama itu Bapak Ibu punya pesan, punya kesan khusus terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam peran sebagai guru penggerak. Yang utama Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi teladan bagi teman-teman kita, baik sesama guru penggerak maupun Bapak Ibu guru kita yang lain. Jadi mari kita mulai membuat aksi nyata dengan membuat jurnal refleksi. Nah Bapak Ibu, untuk jurnal refleksi ini mari kita menuju ke Padlet, akan saya kirimkan linknya di chat, nanti silakan Bapak Ibu bergabung di sana ya. Ini saya kirim via chatnya. Saya kirim di chatnya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memulai berlatih untuk menuangkan jurnal refleksinya di Padlet yang sudah saya kirim. Silakan bagi Bapak Ibu yang nanti sudah bisa join, masuk ke Padlet, bisa komentar. Yang belum juga bisa supaya nanti saya bisa memandu di sini. Sudah muncul Bapak Ibu Padletnya? Sudah Bapak Ibu akses? Silakan di linknya sudah saya kirim di chat box lagi Pak Bu. Di alamatnya di situ.
Sudah bisa diakses Bapak Ibu Padletnya? Belum, Pak. Oh, belum. Ini Belum loading, bisa. ya, loading, masih loading. Baru. Nah, ini Pak Nana sudah memulai menjawab. Bu Ulfah juga di bagaimana perasaan selama mengikuti aksi penguatan nilai dan peran guru penggerak. Pak Aryadi juga sudah. Bu Nana menjawab senang walaupun melelahkan. Pak Nana menjawab begitu. Bu Ulfah senang dan semangat dan termotivasi. Pak Aryadi semangat dan menginspirasi. Ya, hebat Bapak Ibu, terima kasih. Silakan kemudian di tab berikutnya Bapak Ibu. Ide atau gagasan apa yang muncul selama proses pembelajaran di modul ini? Silakan Bapak Ibu ketikkan di situ bagaimana ide atau gagasan yang muncul yang Bapak Ibu dapatkan selama proses pembelajaran. Bu Ulfa sudah menjawab ide-ide dan gagasan yang ingin bergerak menuju perubahan. Ya, bagus sekali, hebat tuh. Untuk ini inspiratif, ini mungkin belum ditambahkan namanya, ya. Belum ditambahkan. Kemudian untuk yang kalau sudah silakan berpindah ke tab berikutnya, Bapak Ibu. Pembelajaran dan pengalaman yang berupa praktik baik selama Bapak Ibu menerapkan nilai dan prinsip sebagai guru pembelajar ini. Ya, tadi Bapak. udah nulis nggak muncul ya, Pak. Oh, saya perbarui Bu, belum. Nah, ini sudah Bu. Pengalaman. Sudah saya update. Ini Bu Nana, Pak Nana juga sudah keinginan untuk lebih mengembangkan dalam setiap pembelajaran. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, di topik ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktek baik. Pak Riyadi, wah ini dapat ide inovatif. Wah, alhamdulillah. Yang kedua, implementasi nilai dan peran guru penggerak sebagai role model. Nah, cuma ini belum ditambahkan namanya. Bapak Ibu bisa mengubahnya, diklik itu ada tanda pensil, nanti edit postingan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengeditnya. Mungkin menambahkan nama, atau mungkin mengedit kata-katanya atau tulisannya, atau menambahkan bisa. Masih ada satu tab di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Ya, ini yang paling kanan ada. Kemudian di tab yang ketiga, foto bercerita. Ini Pak Riyadi, ya kegiatan hidup menyampaikan pesan menyemangati. Bu Ulfah akan membuat sebuah model pembelajaran menggunakan apem dengan bahan bekas. Ini mungkin singkatan ya, akronim ya. Ini judulnya belum. Kemudian yang tab terakhir Bapak Ibu yang tentang testimoni dari rekan guru dan murid selama Bapak Ibu guru penggerak ini melaksanakan aksi nyata di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ini Pak Riyadi menjawab rata-rata merasa puas. Nah, kemudian Bu Ulfah ini rencana, ini mungkin belum selesai ya mengetiknya. Kemudian Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan lagi di mentinya yang belum melengkapi tadi, mungkin jawaban-jawaban yang belum ada bisa dilengkapi. Dari 5 tab ini di testimoni ya mungkin bisa ditambahkan. Ini baru Pak Riyadi dan Bu Ulfah, mungkin Bu. Saya sudah rencana lengkap Pak. Oh ya, ini Bu baru muncul Bu. Tadi masih tersembunyi. Ya, Bu Ulfah ini juga rencana memberi testimoni anak didik teman sejawat kepala sekolah. Ya, Pak Bolot ini baru menuliskan nama.
saya pembaruan lagi, guru dan masih proses. Ya, silakan untuk yang masih menambahkan bisa ditambahkan Bapak Ibu. Masih proses update. Jadi kalau begitu Bapak Ibu menambahkan jawaban masih boleh. Ini Pak Bolos menambahkan guru dan kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu masih bisa menambahkan, melanjutkan mengisi di sini di bagian Padlet. Masih saya tunggu, ini tidak akan saya tutup sampai Bapak Ibu nanti merasa sudah selesai dalam mengisi Padletnya. Kita kembali ke bagian di bagian share screen saya ini, bagian ya. Baiklah Bapak Ibu, kembali lagi saya kuatkan Bapak Ibu dalam kegiatan ini tentang aksi nyata terkait dengan modul 1.2 tentang aksi nyata. Yang pertama, yang utama adalah Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi teladan. Karena penanaman karakter yang terbaik bagi anak-anak didik kita adalah melalui teladan, kemudian kita lanjutkan dengan pembiasaan, sehingga itu menjadi nilai-nilai karakter itu terinternalisasi ke dalam diri pribadi siswa-siswi kita. Baiklah Bapak Ibu, saya kira ini latihan membuat refleksi ini sudah bagus sekali. Nanti Bapak Ibu tinggal menuangkan di dalam bentuk-bentuk yang lain nanti untuk dikirim ke LMS. Jadi latihan pada malam hari ini nanti bisa Bapak Ibu tuliskan dalam bentuk Word atau mungkin dalam bentuk PowerPoint dan nanti Bapak Ibu kirimkan di LMS, diupload di LMS. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Dipersilakan. Tidak ada Bapak Ibu? Saya boleh Pak? Silakan Bu Ulfa, mungkin ada yang... Saat ini Pak, yang ingin ditanyakan, saat kita sudah menyusun rencana aksi, kemudian mencoba melakukan langkah perencanaan dan tindakan, tapi belum apa-apa, warga atau warga sekolah ya, stakeholder, kurang mendukung. Yang tadinya sudah semangat jadi surut. Bagaimana ini Pak kiatnya ini? Ya, Terima kasih Pak Sariman. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Mungkin sebelum saya memberikan sesuatu dari Bapak Ibu guru penggerak yang lain mungkin bisa memberikan inspirasi untuk Bu Ulfa terkait dengan kondisi yang beliau alami. Mungkin Pak Riyadi atau mungkin Bu Winarti atau Pak Bolot, kami persilakan, atau Pak Nana mungkin memberikan masukan terkait apa yang dialami Ibu Ulfah terkait dengan perencanaan aksi nyata tadi. Monggo dipersilakan. Iya, dari saya ya Pak. Suara silakan Pak. Ya, Pak? Silakan Pak Riyadi. Ya, terima kasih ya. Memang sebelum melakukan aksi nyata tentu membuat perencanaan dulu ya. Nah, ketika kita membuat perencanaan itu, kita harus berprinsip kepada mengeksplorasi kekuatan, baik itu kekuatan internal maupun eksternal. Dan kekuatan internal dan eksternal ini merupakan prinsip penggunaan manajemen dengan pendekatan IA, inspirasi apresiatif. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan menyusun rencana itu dengan melibatkan kekuatan internal dan eksternal, dan nanti kekuatan internal dan eksternal ini apa manfaatnya mengatasi kendala-kendala yang ada. Memang tidak mudah membuat perubahan, apalagi perubahan yang mengarah ke yang lebih positif ya. Biasanya akan mengikis hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi manajemen dengan menggunakan Bagja atau pendekatan IA yang berbasis pada kekuatan, mengeksplorasi kekuatan jauh lebih positif ya, daripada fokus kepada mengatasi yang negatif. Nah, kalau yang mengatasi yang negatif nanti justru malah tidak jadi merencanakan,
Jadi yang terjadi berdebat dan tidak melangkah bertindak. Jadi itu kalau kita membuat rencana sebelum kita membuat aksi nyata. Jadi hanya detail, lalu detailnya itu lebih banyak mengekspor kekuatan internal dan eksternal. Begitu Pak, kalau menurut saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ulfa. Ya, terima kasih Pak Riyadi atas tadi peran atas sumbangsihnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tambahan pencerahan kepada Ibu Ulfa. Bagaimana Bu Ulfa, kira-kira apa yang menjadi Ibu tadi agak galau, mungkin bisa dicerahkan dengan apa yang inspirasikan Pak Riyadi. Intinya memang begitu Bu Ulfa ya. Jadi sebelum kita melangkah, kita gali dulu kekuatan internal maupun eksternal yang ada di sekitar kita. Sehingga nanti saat kita melangkah, kekuatan-kekuatan ini sudah ada di genggaman kita, artinya sudah bisa mendukung apa yang akan kita ambil langkah-langkahnya ke depannya. Mungkin Bu Ulfa tadi belum merangkul mereka, belum merancang tadi kekuatan yang ada, sehingga begitu Bapak Ibu Ulfa mau mengambil aksi nyata, mereka kabur. Ya tadi dari awal mari kita gandeng dulu sehingga kita bisa merencanakan dan melaksanakan apa yang menjadi aksi nyata kita. Yaitu saran kami Bu Ulfa, nanti karena panjenengan nanti yang langsung di lapangan yang hafal betul dengan karakter teman-teman, saya kira nanti Bapak Ibu Ulfa akan bisa merekrut mereka kembali untuk mendukung apa yang menjadi program Bu Ulfa di sekolah panjenengan. Demikian Bu Ulfa. Ya, Bapak Terima Ibu. kasih, sudah jelas Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup. Oh cukup, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi pembelajaran kita di aksi nyata ini. Kita akhiri, semoga apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini menjadi penyemangat kita untuk tetap semangat menjadi salah satu insan yang berperan di dalam guru penggerak ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya juga akan berpantun lagi. Jangan tebang kayu basah, dibuat papan pasti tak rapi. Walau nanti kita berpisah, besok pagi kita jumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya tetap Terima sehat. kasih, Pak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi Sariman. wabarakatuh. Waalaikumsalam.